PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul Alphonse Tamge mengumumkan kabar membanggakan bahwa salah satu pemuda asal Bovendigul berhasil lolos seleksi nasional dalam program pertukaran pemuda antar negara tahun ini. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bovendigul Stefanus Wahyudiana mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan keuangan daerah telah selesai dilaksanakan. Saat ini pihaknya tinggal menunggu laporan hasil pemeriksaan resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara dong semua. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Roman Agnesia Barmase dalam tayangan Info Dinggul edisi hari ini Kamis 19 Juni 2025. Inilah Info Dinggul selengkapnya. Bapak Mama dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul telah melaksanakan berbagai kegiatan pada triwulan 1 dan 2 tahun ini sebagai bagian dari progres menuju rencana strategis 2026. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pertukaran pemuda antar negara, sebuah inisiatif kolaboratif antara Dispora Bovendigul dengan Dinas Pemuda Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul bersama dengan Dinas Kepemudaan Provinsi Papua, di mana kegiatan dimulai dari tanggal 12 pembukaan pendaftaran dengan tahapan-tahapan seleksi. PLT Kepala Dispora Bovendigul, Alphonse Tamge, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya Dinas Kepemudaan, untuk menyelenggarakan program ini dan mulai proses seleksi sejak tanggal 12 dengan beberapa tahapan seperti administrasi, kesehatan, dan kemampuan berbahasa Inggris. Karena program ini sifatnya internasional, maka bahasa Inggris menjadi syarat utama. Dari seluruh peserta yang mendaftar, hanya 6 pemuda asli Papua dari Bovendigul yang berhasil memenuhi semua persyaratan. Mereka dinilai memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam penguasaan bahasa Inggris, untuk mewakili daerah di kancah internasional. Kami diberikan kepercayaan dari Provinsi Papua Selatan, khususnya Dinas Kepemudaan Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan kegiatan pertukaran pemuda antar negara, di mana dimulai dari tanggal 12 pembukaan pendaftaran dengan tahapan-tahapan seleksi. Dari seleksi itu kita mendapatkan ada 6 peserta yang dianggap bisa memenuhi persyaratan. Memang syarat yang pertama adalah harus fasih berbahasa Inggris, karena kita mengingat bahwa kegiatan ini sifatnya pertukaran antar negara, jadi otomatis ke luar negeri. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Sehingga dari seluruh peserta itu dimulai dari seleksi, administrasi, kesehatan, dan lain-lain. Itu hanya 6 peserta yang mampu. Itu juga anak-anak dari, terutama anak-anak OAP Kabupaten Bovendigul. Alphonse juga menambahkan tahapan ini sudah lolos dari tingkat kabupaten dan diantar menuju provinsi untuk melakukan seleksi nasional. Program pertukaran pemuda ini diharapkan dapat membuka wawasan dan menjaring generasi muda Bovendigul, sekaligus mempromosikan potensi daerah di tingkat global. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama dan saudara dong semua, PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul Alphonse Tamge mengumumkan kabar membanggakan bahwa salah satu pemuda asal Bovendigul berhasil lolos seleksi nasional dalam program pertukaran pemuda antar negara tahun ini. Pemuda terpilih tersebut akan segera berangkat ke Singapura sebagai salah satu perwakilan Indonesia. Pencapaian ini merupakan suatu yang membanggakan, di mana pemuda Bovendigul mampu bersaing di tingkat nasional dan menunjukkan potensi yang besar. Dan diharapkan pengalaman ini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan pemuda di Kabupaten Bovendigul. Saat ditemui, PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Alphonse Tamge, mengatakan, setelah seleksi berjalan dari tingkat kabupaten, kemudian lolos ke provinsi, akhirnya mereka mengikuti seleksi nasional oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
Dari 5 peserta yang diusulkan, hanya 1 yang terpilih mewakili provinsi dan sangat bangga karena yang lolos adalah anak asli Bovendigul. Pemuda terpilih tersebut kini sedang mempersiapkan diri termasuk mengurus paspor dari Merauke sebelum diberangkatkan ke Singapura. Sehingga dari seluruh peserta, itu dimulai dari seleksi, administrasi, kesehatan, dan lain-lain. Itu hanya 6 peserta yang mampu. Itu juga anak-anak dari, terutama anak-anak OAP Kabupaten Bovendigul. Sehingga seleksi itu berjalan sampai pada tahap lolos dari kabupaten, kita antar ke provinsi, dan mereka melakukan seleksi secara nasional. Itu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ternyata memang memang dari 5 yang mengikuti, hanya proses pada akhirnya hanya 1 kuota. Itu sudah dibagi setiap provinsi. Sehingga pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa hanya ada 1 peserta juga itu anak Bovendigul asli. Jadi kami juga cukup bangga bahwa dia berhasil, memang dilakukan seleksi secara nasional dan dia berhasil. Jadi dia sudah siap-siap ke Merauke urus paspor dan langsung nanti diberangkatkan. Daerah tujuan adalah Singapura. Alphonse menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan pemuda di Bovendigul, dan ini adalah embrio dari pemuda yang sudah kita upayakan. Ketika kembali nantinya diharapkan bisa menjadi motivator atau penggerak bagi pemuda lainnya di daerah ini. Keikutsertaan pemuda Bovendigul dalam program pertukaran pemuda diharapkan dapat membuka wawasan serta membawa inspirasi baru bagi generasi muda di Kabupaten Bovendigul untuk terus berpartisipasi di kancah nasional maupun internasional. Tim Liputan, Digu TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS.
Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boven Digul, Stefanus Wahyudiana mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan keuangan daerah telah selesai dilaksanakan. Saat ini pihaknya tinggal menunggu laporan hasil pemeriksaan resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat. Dan sekarang lagi menunggu hasil final dari BPK untuk mengetahui rekomendasi lebih lanjut. Inspektur Inspektorat Stefanus Wahyudiana saat ditemui usai apel bersama di lingkungan Pemda Boven Digul mengatakan terkait dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dari tanggal 2, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan rinci atas belanja pemerintah daerah pada tahun 2024. Dan BPK tinggal menyelesaikan untuk mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan dan menentukan apakah opini Kabupaten Boven Digul masih tetap atau akan menurun. Jadi berkaitan dengan pemeriksaan BPK, jadi tanggal 2 kemarin, jadi BPK sudah menyelesaikan pemeriksaan terinci atas belanja pemerintah daerah pada tahun 2024. Dalam pemeriksaan tersebut, dan saat ini sudah kembali ke BPK Provinsi Sulawesi Selatan, tapi tempat saat ini di Jayapura. Jadi mereka menyelesaikan laporan, nanti akan keluar LHP terhadap pemeriksaan tersebut. Apakah nanti opininya masih tetap atau naik, kalau turun nanti tergantung dari hasil pemeriksaan kemarin. Wahyudiana juga mengungkapkan LHP hasil pemeriksaan BPK akan terbit di pertengahan bulan Juli, di mana hasilnya akan diterima oleh Bupati, DPRK, Inspektorat, serta BPKAD. Dengan adanya LHP dari BPK, diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi keuangan Kabupaten Boven Digul, serta menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan anggaran ke depan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempertegas komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia atau SDM khususnya bagi orang asli Papua. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat lokal di tengah pembangunan yang terus bergulir di tanah Papua, khususnya Boven Digul. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah menyusun sejumlah program strategis guna memberdayakan masyarakat asli Papua dengan fokus pada pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi daerah. PLT Bupati Boven Digul, Lexi Romel Wagyu mengatakan, pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia, khususnya bagi orang asli Papua, agar dapat sejajar dan bersaing di era digital saat ini. Program pelatihan ini bukan sekedar transfer ilmu, tetapi adalah langkah strategis untuk memberdayakan, membuka peluang kerja, dan memperkuat kemandirian orang asli Papua di masa depan. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia, khususnya bagi orang asli Papua, agar dapat sejajar dan bersaing di era global dan digital ini. Program pelatihan ini bukan sekedar transfer ilmu, tetapi adalah langkah strategis untuk pemberdayaan, membuka peluang kerja dan memperkuat kemandirian orang asli Papua di masa yang akan datang. Lexi juga menambahkan dengan komitmen ini, pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul optimis dapat menciptakan transformasi sosial ekonomi yang berkelanjutan
sekaligus menjaga identitas dan hak-hak masyarakat asli Papua. Dan dengan program ini juga, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan keterampilan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi OAP di dunia kerja. Masyarakat diimbau untuk aktif berpartisipasi demi mewujudkan kemandirian ekonomi. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Info Digul akan kembali. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Dalam era digital yang semakin berkembang, penguasaan keterampilan komputer menjadi kebutuhan penting bagi berbagai kalangan, baik pelajar, profesional maupun masyarakat umum. Untuk menjawab tantangan ini, pelatihan komputer berbasis kompetensi hadir sebagai solusi pembelajaran. Pelatihan ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan era digital dan memperluas akses masyarakat Papua terhadap dunia teknologi. Peserta akan dibekali dengan materi dasar hingga menengah, seperti pengoperasian perangkat lunak, Microsoft Office, desain grafis, dan internet, serta pemanfaatan teknologi untuk usaha mandiri. PLT Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu mengatakan, adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam penggunaan komputer serta teknologi informasi, baik bagi individu maupun kelompok.
dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta pemahaman konsep-konsep dasar teknologi informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam penggunaan komputer serta teknologi informasi bagi individu maupun kelompok, dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta memahami konsep-konsep dasar teknologi informasi. PLT Bupati juga berharap melalui pelatihan ini, para peserta dapat menguasai keterampilan dasar dan lanjutan di bidang komputer, serta standar kompetensi kerja nasional, mengembangkan potensi diri untuk terlibat dalam dunia kerja maupun wirausaha berbasis teknologi, menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dalam mendorong literasi digital dan transformasi teknologi di Papua, serta peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan komputer bisa menjadi lulusan terbaik, sehingga apa yang mereka dapatkan bisa diterapkan di lapangan nantinya. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar program pelatihan komputer berbasis kompetensi bagi orang asli Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat Papua dalam penggunaan komputer serta teknologi informasi, baik secara individu maupun kelompok. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga menekankan praktik langsung sehingga peserta dapat menguasai kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Materi yang diajarkan mencakup dasar-dasar komputer, aplikasi perkantoran, penggunaan Microsoft Office, internet, dan keamanan digital, serta keterampilan lanjutan. PLT Bupati Bovendigul, Lexi Romelo Wagyu, dalam sambutannya pada pembukaan pelatihan komputer berbasis kompetensi bagi orang asli Papua tahun 2025 mengatakan, pelatihan komputer berbasis kompetensi merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan terkait penggunaan komputer, mulai dari dasar-dasar hingga tingkat lanjutan. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat dan telah menjadi bagian penting dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga sektor ekonomi kreatif. Pelatihan komputer berbasis kompetensi merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan terkait pembangunan komputer. Pengetahuan terkait penggunaan komputer mulai dasar-dasar hingga tingkat lanjutan. Teknologi informasi komunikasi saat ini berkembang sangat pesat dan telah menjadi bagian penting dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pemerintah, pendidikan, hingga sektor ekonomi kreatif. Lexi juga menambahkan, oleh karena itu, kemampuan dalam bidang komputer bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Hampir semua pekerjaan saat ini dikerjakan dengan teknologi komputer. Keterampilan komputer sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki dan dikuasai pada era saat ini dan masa yang akan datang. Diharapkan melalui pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan daya saing di dunia kerja maupun memanfaatkan teknologi secara lebih optimal dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak individu yang melek teknologi dan siap menghadapi transformasi digital di berbagai sektor. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita Nuk Bagen, Nuk Bagen Ep, Nuk Bagen Ep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Knacia Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.